Alhamdulillah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi tauhid. Materi yang ke-19, As-Safatus Sabi'ah wal Khamsun, halaman 57, Al-Wahdatul Ashirah, bab yang ke-10, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10, Nizamul Hukmi fil Islam, aturan hukum di dalam agama Islam. Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru. Tansib, pemberian jabatan. Asyura, majelis untuk bermusyawarah. Musyawarah, bermusyawarah, ini bentuk masdar. Syawara, yusyawiru, ini fiilnya, bermusyawarah. Rawa'a, yarwa'u, ini salah tulisannya, seharusnya roda'a, yarda'u, mencegah. Istabadda, yastabiddu, keras kepala ataupun berpegang dengan pendapat sendiri. Asyrakahu, yusyrikuhu, menjadikannya sekutu. Wattoda, yuwattidu, menguatkan. Mahsubiyah, nepotisme. Ihtakama, yahtakimu, meminta hukum. Ra'sun, bainal qausain, ra'is, pimpinan. Fa inna bani Adam la tatimmu maslahatuhum illa bilijtima'. Karena sesungguhnya manusia tidak akan sempurna maslahat-maslahat mereka kecuali dengan bermasyarakat. Lihajati ba'dihim ila ba'd, karena kebutuhan sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Wala budda lahum indal ijtima'i min ra'sin, hatta qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi mereka dalam bermasyarakat memiliki seorang pemimpin, sehingga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza kharaja salasah fi safar, falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar dalam safar, dalam perjalanan jauh, maka hendaklah mereka menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Hadis riwayat Abu Daud. Walihaza ba'da as-sahabatu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ikhtiyari Abi Bakrin radhiyallahu an liyakuna khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena inilah para sahabat bersegera setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Abu Bakar radhiyallahu an agar beliau menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana tansibul imami wajiban. Maka ketika itu pemberian jabatan kepada seorang pemimpin adalah wajib. Qad urifa wujubuhu bisyara'. Sungguh telah diketahui kewajibannya dengan syariat. Bijma'is sahabah kama qala Ibnu Khaldun, dengan kesepakatan para sahabat sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Khasa'isu nizamil hukmi fil Islam, kekhususan aturan hukum di dalam agama Islam. Laisa fil kitabi wala fi sunnah nasun sarihun yubayyinu naw'a nizamil hukmi fil Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah satu teks yang menjelaskan jenis aturan hukum dalam agama Islam. Lakinna fil kitabi wa sunnah nususan katsiratan tubayyinu ususa wa nizamal hukmi wa khasa'isahu allati yajibu an yaquma 'alaiha al-hukm wa ahammuha ma ya'ti. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan sunnah banyak terdapat teks yang menjelaskan pondasi dan aturan hukum Islam dan kekhususannya dan wajib dilaksanakannya hukum tersebut. Dan hal-hal yang terpenting adalah yang berikut ini. Awalan, yang pertama, at-tasyri'u lillahi subhanahu wahdah. Syariat hanyalah milik Allah semata. Wala yajuzu li ahadin mahma kana sya'nah an yusyarri'a aw an yahtakima lima yukhalifu syar'allahi ta'ala. Dan tidak boleh seseorang pun, apapun urusannya, untuk mensyariatkan ataupun berhukum dengan sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Ta'ala. Lianna Allaha huwal khaliqu wahdah, karena hanya Allah sematalah sang pencipta. Wal insanu makhlukun wa abdun lillahi ta'ala, dan manusia adalah makhluk dan hamba Allah Ta'ala. Fa'alaihi an yuti'a khaliqahu wa yutabbiqa syar'ahu wa amrah. Maka wajib bagi manusia untuk mentaati sang pencipta dan menerapkan syariatnya dan perintahnya. Wallahu subhanahu alimun hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya'lamu ma yasluhu lil insani aksara minal insani nafsih. Allah mengetahui apa yang baik bagi diri manusia
melebihi manusia itu sendiri. Li'annal insana mahma ta'allama fa inna ilmahu yabqa mahdudan. Karena manusia, apapun yang telah dipelajarinya, maka pengetahuannya terbatas. Wa qad tusaitiru 'alal insani ahwa'uhu wa syahawatuh. Dan kadang-kadang manusia dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya. Fala yumayyizu bainal haqqi wal batil. Maka dia tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yadullu ala anna haqqat tasyri'i lillahi wahda qauluhu azza wa jal. Dan yang menunjukkan bahwasannya kebenaran syariat hanyalah milik Allah semata, yaitu firman Allah azza wa jal, ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah, milik Allah lah seluruh makhluk dan semua urusan. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Asani, yang kedua, asyura, bermusyawarah. Amarallahu subhanahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bimusyawaratil muslimin ma'annal wahya kana yanzilu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan kaum muslimin, padahal ketika itu wahyu turun kepada beliau. Liyakuna mabda'u syura asasan linizamil hukmi ba'dah. Supaya prinsip bermusyawarah menjadi pondasi untuk aturan hukum setelah beliau. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wasyawirhum fil amr, al-ayah. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Wa wasafa subhanahul muslimin biqaulih. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kaum muslimin dengan firman-Nya, wa amruhum syura bainahum, al-ayah. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Wa qad qarrara al-islamu hadzal mabda' al-'azim allazi yahtaju ilaihi al-hakim wal mahkum. Dan sungguh agama Islam telah menetapkan pondasi yang agung ini, dibutuhkan oleh seorang pemberi keputusan, yaitu hakim, ataupun orang yang menerima keputusan. Wa min fawaidi syura annaha, dan di antara manfaat-manfaat bermusyawarah yaitu alif, tarda'ul hakima ijastabadda, mencegah hakim apabila ternyata dia berpegang dengan pendapat yang keliru. Ba, tuwattidu ta'awuna bainal hakimi wal mahkum, menguatkan saling tolong-menolong antara hakim dan orang yang menerima keputusan. Jim, tusyriku afrodal ummati fi ikhtiyaril hakim wa fi tariqati hukmihi lahum. Ikut sertanya setiap individu dari umat dalam memilih seorang hakim dan cara hakim tersebut memberikan keputusan terhadap mereka. Asalis, yang ketiga, al-adalah, keadilan. Wa hiya ahammu wajibatil hakim. Dan keadilan ini adalah kewajiban hakim yang paling penting. Wala tuhaqqaqul adalatu illa iza tabbaqal hakimu syari'atallahil mustamaddata minal kitabi wa sunnah ala jami'i afradil ummah duna mahsubiyatin au tamyiz. Dan tidak akan terlaksana keadilan kecuali apabila seorang hakim menerapkan syariat Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah kepada setiap individu umat tanpa adanya sikap fanatisme golongan ataupun sikap membeda-bedakan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukuman di antara manusia, supaya kalian menetapkannya dengan cara yang adil. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Arabi, yang keempat, ata'atu fi ghairi ma'siyah, patuh selama tidak dalam kemaksiatan. La yakumu hukmun salihun illa iza addal hakimu wajibah fi tatbikil adalati wa syura
wa addatil ummatu wajibaha fi ta'atil hakim. Tidak akan terlaksana hukum yang baik kecuali apabila seorang hakim melaksanakan kewajibannya dan menerapkan keadilan dan bermusyawarah, dan umat pun melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi hakim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Al-Ayah. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Fata'atu walil amri wa huwal hakim wajibah illa iza amara bima'siyah. Maka mentaati seorang ulil amri dan dia adalah seorang hakim, yaitu pemberi keputusan, adalah suatu kewajiban kecuali apabila dia memerintahkan kemaksiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin pada hal yang dia sukai ataupun hal yang tidak dia sukai, kecuali apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Maka apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak perlu didengarkan dan tidak perlu ditaati. Hadis riwayat Muslim. Saya cukupkan untuk materi tauhid, materi ke-19. Naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.